boleh sedikit dong cerita gimana sih Gimana Bokeng tuh? Waria? Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Yeay, kali ini sudah kedatangan Bang Imam Fajar. Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang di channel Inspirasi Indonesia. Boleh dong Bang sekali-sekali ya ngomong ya. Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Oke? Siap, Saya siap. bilang inspirasi Indonesianya, Abang bilang inspirasi dengan karya. Oke. Inspirasi Indonesia? Menginspirasi dengan karya. Iya. Jadi channel ini Bang baru nih, channel Ya. baru insya Allah akan dibangun, semoga akan booming karena kita Amin. akan mengundang narasumber-narasumber yang pastinya sangat-sangat berkualitas, yang pasti penuh dengan inspirasi. Dan salah satunya alhamdulillah Bang Imam sudah hadir di sini dan kita akan berbincang-bincang. Oke Bang? Siap. Gimana Bang kabar Bang Imam sekarang? Tadi ditanya tadi. Alhamdulillah sehat. Baik ya? Baik. Oh ditanya berarti Bang. Berarti kesibukan Abang sekarang berdagang. Iya. Gimana Bang, menurut Abang pemerintah melakukan karantina, Mm-mm. apakah Abang mengikuti himbauan pemerintah pada saat ini? Kalau saya sih pribadi sih taat lah ya, mengikuti dengan anjuran pemerintah gitu. Mm-mm. Kita beberapa hari sudah ya di rumah terus lah. Beberapa hari ini baik sholat maupun kegiatan segala macam masih dilakukan di rumah lah. Di rumah, Mm. berarti memang benar taat. Ada sesekali mungkin keluar, Iya adalah. ada ya pastinya. Ada. Karena mungkin Abang seorang apa ya, pribadi yang suka keluar mungkin, orang lapangan atau Abang memang anak rumahan? Ya mungkin beberapa hari ini ya keluar itu adalah rapat segala macam. Masya Allah, rapat ya tapi ya. Bang, menurut Abang, apakah Abang merasakan sama seperti teman-teman lainnya ketika pada saat fase ini ya, kita luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini ya, di awal puasa Abang puasa? Alhamdulillah. Puasa ya? Insya Allah. Karena di awal Ramadan kita harus semangat, jadi saya sempat agak-agak itu Bang, agak lesu. Karena ya kita tahu di puasa Ramadan ini kita masih dalam keadaan seperti ini Bang ya. Mm-mm. Kalau menurut Abang bagaimana Bang tanggapan teman-teman yang mengatakan puasa tahun ini benar-benar sedih seperti itu karena berbeda seperti sebelumnya, apalagi ada beberapa teman-teman yang tidak bisa mudik bertemu dengan keluarga. Bagaimana pendapat Abang? Ya karena ini memang mungkin kalau era-era kita mungkin baru pertama kali gitu Iya, ya. benar. Pertama kali ya mungkin ya salah satunya kita nggak bisa mudik kan. Ya, Terakhir tanggal 24 April ya. Iya. Boleh kita mudik lagi tuh. Heeh. Ya barangkali pelajarannya mungkin kita harus lebih banyak-banyak beribadah lah di rumah dan segala macam. Mungkin fokus ibadah dulu lah. Fokus Ramadan tahun ini. Fokus ibadah di rumah dulu. iya. Gitu. Karena benar-benar berdampak besar Bang ya Mm-mm. fase ini ya. Betul. Apalagi masalah kebiasaan. Mm-mm. Ya nggak sih Abang, kalau menurut Abang, orang-orang dulu yang tidak suka mencuci tangan, sekarang kalau nengok keran refleks cuci tangan. Betul. Apakah Abang seperti itu? Setiap saya pulang rumah atau mau masuk ke rumah atau tempat lain selalu cuci tangan dulu. Cuci tangan, Minimal kan? Pakai hand sanitizer. Ya. Kalau dulunya Kalau dulunya sebelum makan itu baru cuci tangan. cuci tangan. Biasanya orang-orang kan bilang, udah makan jam penting, pandai ya perut ngatur gitu kan. Betul, Tapi betul. sekarang udah nggak bisa kan, Nggak karena bisa. memang benar-benar kritis sekali ya Indonesia saat ini Bang. Ya kita doakan semoga cepat pulih Bang ya, seperti Amin, itu. amin. Hingga pada saatnya mungkin di pertengahan Ramadan bisa berlalu. Amin. Jadi ya teman-teman yang di luar sana bisa kembali lagi ke sini dan kemudian ada yang juga kumpul sama keluarganya seperti itu kan. Ya karena ada beberapa mungkin mahasiswa Bang ya, mungkin kejebak di kota Pontianak hingga mereka tidak bisa. Mungkin Abang ada teman seperti itu? Ya, banyak teman atau juga saudara yang kerja di luar gitu kan. Mm. Pas mau pulang nggak bisa karena aturan PSBB tadi itu. Ya, SBB. banyak. Iya benar. Bang, Abang dikenal seorang penulis, ya kan? Ada salah satu, jadi teman-teman semua, Bang Imam adalah seorang penulis. Nah, mungkin Bang kameramen boleh diambil bukunya. Cuk, terima kasih. Ini dia buku Bang Imam yang berjudul Risalah Liberal. Di teman-teman semua, saya sangat-sangat kagum dengan beliau karena beliau adalah salah satu sosok pemuda yang mau membuat buku tentang genre pemikiran karena jarang sekali. Bagaimana Bang menurut Abang? Apa sih rasa suka Abang dengan pemikiran? Kemudian Abang sampailah akhirnya membuat buku seperti ini. Ya, beberapa tahun belakangan ini lah ya, saya itu termasuk yang menggemari kajian-kajian pemikiran Islam lah, Islamic worldview seperti itu. Karena mungkin bagi saya pribadi itu menarik lah untuk dibahas gitu kan.
dan juga secara lalu lingkup itu juga luas. Iya. Dan saya lihat di Indonesia terutama itu masih jarang Iya. kajian-kajian yang membahas ini. Padahal aspek pemikiran itu yang menentukan kemana kita beribadah, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita melihat alam semesta. Betul. Semuanya dari pemikiran lah. Pemikiran. Mm-mm. Sehingga inilah yang membuat Abang membuat buku Risalah Liberal. Liberal. Kalau boleh tahu Bang, berapa lama Abang buat buku ini? Kalau nulisnya sendiri ya kurang lebih sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan. Mm-mm. Jadi pas Abang mulai start pengen, berarti Abang kurang lebih berapa tahun? 4 tahun yang lalu apa? Tadi yang enggak 2-3 tahun yang lalu lah kurang lebih. lebih genre seperti itu pikiran, sehingga Abang mencoba memberanikan diri ya. Menurut Abang ada nggak sih konsekuensi kontroversi ketika Abang buat buku seperti ini? Ya, kemungkinan banyak yang nggak suka lah gitu ya. Iya. Mungkin dari kalangan-kalangan yang ya kalangan liberalis atau yang bilang ya agama tuh jangan dipakai buat apa-apa lah. Simpanlah agama tuh di rumahmu sendiri lah. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin Abang bisa menjelaskan bahwa di sini kan Abang Islam bukan agama dogma. Di dalam buku ini ya kalau nggak salah ya. Saya ada beberapa baca review teman-teman seperti ini. Kemudian ada juga yang saya baca, jadi saya sempat baca buku Bang Imam. Di salah satu bab ini adalah melegalkan nikah sesama jenis, ya kan? Abang sangat-sangat berani Bang ya buat menulis kisah itu, padahal di fase ini kita tahu bahwa ya nikah sesama jenis itu sangat benar-benar melebar, memberanikan diri. Orang sekarang lebih suka upcoming ya, lebih pengen on, dan benar-benar mereka ya memberanikan diri jujur pada masyarakat. Sehingga bagaimana sih Abang sampai saat itu memikir aku pengen nulis ini nih gitu. Apa yang Abang sebenarnya ingin disampaikan di dalam buku ini? Ya, jadi beberapa tahun kemarin kan sempat ada gerakan yang namanya itu Women March gitu kan. Iya. Dan ini rutin tuh, setiap awal-awal bulan Maret, tiap tahun tuh pasti ada tuh. Mereka di Bundaran HI, di Pontianak kan juga ada nih. Di di Tugu Gulis ya. Setiap tahun itu ada. Nah, sasaran mereka itu gerakannya itu ke anak-anak muda lah terutama. Itu siswa kita lah gitu. Iya. 20 tahunan atau bahkan ada yang di bawah itu seperti itu. Nah, gerakan mereka ini masif kalau memang kita mau merisetnya dengan lebih detail lagi. Tapi sayang yang mengkonternya itu jarang ya gitu. Iya benar. Jarang sekali lah seperti itu. Nah, kenapa saya bikin satu bab ini? Sebenarnya ada 2 bab tuh. Terkait dengan feminisme ada 2 bab. Tapi untuk nikah sesama jenis itu khusus 1 bab. Ya karena salah satunya untuk mengkonter lah, untuk membuka mata para pembaca sekalian bahwa ini lagi ada kondisi yang seperti ini nih. Harusnya kita tidak berdiam diri dan kita mungkin ada satu gerakan yang mengkonter itu semuanya seperti itu. Oke. Pernah Abang sampai setelah menulis buku ini ada yang berkomentar, mungkin yang bertolak belakang dengan apa isi bab ini? Ada nggak kira-kira orang yang? Kalau sampai sekarang sih masih belum ada sih. Belum ada. Belum ada sih. Tapi Abang udah siap ya nerima konsekuensi, Insya Allah. ya kan? Karena memang ya kita tahu bahwa ini salah satu hal yang benar penyakit ya, juga salah satu penyakit, dan ini kalau nggak salah menyebar, bisa menular. Betul. Iya kan? Iya betul. Seperti wabah yang sekarang ini lah ya. Iya benar. Kalau Abang, bagaimana sih Abang meriset bab ini? Apakah Abang terjun langsung dengan pelaku, bertanya, berinterview, atau bagaimana? Sebagian besar ini saya ambil dari beberapa literatur lah ya, dari buku-buku. Ada juga mungkin beberapa satu lah mungkin ya, kemarin itu sempat juga mewawancarai waria kayak gitu. Jadi memang saya niatkan gitu kan, pengen langsung terjun lapangan. Memang saya booking gitu. Kali Booking waria ya. Terus saya selama beberapa menit itu ya langsung saya tanya lah gimana kehidupannya, apa latar belakangnya, apa motif dia sehingga jadi waria kayak gitu. Itu ada di mana? Podcastnya Bang. Podcast Bagi Nalar, dan juga mungkin ada beberapa hasilnya di buku ini kayak gitu. Oh gitu. Boleh sedikit dong cerita gimana sih booking waria? Karena ini maksudnya teman-teman jangan negatif thinking dulu ya, karena memang ada salah satu konteks yang memang kita booking gitu. Ya salah satunya sebagai narasumber gitu kan. Bagaimana dong kisah Abang sampai booking waria? Ini waria di daerah mana? Di Pontianak masih. Pontianak masih? Di Pontianak. Kenal sebelumnya?
Nggak kenal. Enggak. Jadi abang samperin gitu. Jadi Bismillah aja lah. Oke. Karena niat kita insya Allah baik kan, bukan untuk yang macam-macam, dan insya Allah Bismillah lah. Gitu. Samperin, kemudian Udah masuk ke pintu. oh abang langsung ke rumahnya. Udah kemarin itu di hotel kemarin. Di hotel. Wow. Ini benar-benar luar biasa sekali. Itu butuh apa namanya itu persiapan yang Persiapan lumayan lah. mental juga ya. Sehingga abang sempat masuk. Iya Masuk ngobrol, dan di dalam tuh ada berapa orang? Dia ada 2 sih. Ada 2. Ada pacarnya sama si Waria itu sendiri gitu. Pacarnya itu laki-laki. laki-laki. Dan abang benar-benar lihat ya. Ya lihat. Gimana perasaan, apakah abang lihat yang laki-laki itu kadang kan normal misalkan. Biasanya ya ada pemain lawannya Waria itu memang si cowok itu adalah normal. Ya karena kebutuhan akhirnya ya mereka melakukan seperti itu. Malah kan ada beberapa kejadian yang Waria yang ngebayar seperti itu kan. Nah, kalau menurut abang pas abang masuk melihat ekspresi dari cowok tersebut itu bagaimana? Tersipu malu kah atau enggak sih. Kemarin itu si cowok ini nunggu di depan pintu. Saya nggak kenal bahwa ini cowoknya. Pas wawancara baru tahu, saya nanya, Kak, itu yang di luar siapa tuh? Cowok saya, Bang. Oh, baru enggak saya. Oh, ternyata udah ready lah gitu. udah ready. Ngeri ya? Ngeri banget, men. Jadi abang interviewnya di hotel itu. Iya. Ada umpan balik gak? Abang udah interview dia, terus dia bilang, kamu harus kasih aku apa sesuatu gitu. Iya, ada. Apa bentuk Bayar apa? pakai uang sih. Serius? Berapa kemarin? Disebutkan ya? Nggak apa-apa sebutin. 150 ribu. Ini perjuangan memang Bang Imam menuliskan di buku, kemudian mempodcastkannya ya, dan itu benar-benar langsung sama narasumber. Ya ini bukan main-main, karena memang Bang Imam mengangkat kejadian seperti ini. Oke Bang, Ya. jadi kan abang udah nanya nih dengan Waria itu ya. Nah, mungkin abang seberjuang itu hingga membayar ya, karena memang kita butuh riset yang baik kan, sehingga kita butuh berjuang. Akhirnya abang mengeluarkan uang lah untuk interview dengan si Waria itu. Nah, abang kan pasti bertanya intens, ya kan? Nah, mungkin abang adakah menanyakan bahwasanya apa sih tujuan sebenarnya dia tuh menjadi Waria? Apakah memang ada faktor lain kah seperti itu? Ya, jadi asal muasalnya itu saya datang itu bukan buat wawancara kan. Kalau kita datang itu buat wawancara, pasti langsung diblok sama mereka gitu. Jadi saya minta izin gitu tuh, pas udah ketemu baru izin, Kak, boleh nggak nih? Gitu kan. Oh, ternyata dengan wajah yang kayaknya terpaksa lah gitu kan. Iya. Dibayar, akhirnya dia mau lah gitu kan. Jadi kalau secara singkatnya sih kemarin motif si orang ini mau menjadi Waria itu ya pertama karena dia tuh udah putus sekolah. Sekolah. Semenjak SMP, kelas 1 SMP dia putus sekolah. Dan akhirnya dia itu semenjak SMP udah ya begituan lah dengan sama laki-laki gitu. Iya. Berarti rasa daya tariknya sama jenis itu udah pada saat SMP. SMP Oke. pas di SMP terus sampailah dia kan asli Ngabang kan kemarin kan, asli Ngabang. Terus sampailah di Pontianak. Itu sebelumnya dia bukan Waria sih, profesi sebagai salon di salon. Oh iya. Kemudian sambil nyambil kok enak nih gitu dia kan. Dalam Kan? artian itu banyak menghasilkan uang kayak gitu. Oke. Bayangkanlah dalam sehari itu bisa dapat sekitar 5 atau 7 tamu. Wow. Gitu. Bisa ada mungkin si Waria itu menceritakan pendapatan rupiahnya dalam sehari ketika dapat 7 tamu itu berapa? Dia itu matok harga sekitar 300.000 Per sekali main ya. Kalikan 7, Bang kameramen mungkin pengen itu? coba Sehari. satu hari 300.000 ya, luar biasa sekali. Ada nggak sih kemarin abang sempat nanya bahwasanya kan dia setengah laki setengah perempuan, ataukah ada pengen kembali seperti laki-laki lagi, atau mungkin ingin mencoba memodifikasi dirinya sampai mengoperasi seperti itu? Nah yang menarik itu kata ini terakhir tuh saya tanyakan tuh, kira-kira mau kembali lagi nggak seperti awal atau pengen nggak nanti menikah dengan perempuan? Iya. Jawabannya ternyata nggak kepingin. Nggak kepingin? Nggak kepingin. Berarti memang seperti itulah ya. Ya berarti Bang karena tuntutan ekonomi, ya kan? Sebenarnya bukan ekonomi sih sebenarnya saya lihat. Mungkin karena udah keenaan karena lingkungannya seperti itu. Ya begitulah. Dan menghasilkan uang banyak. Nah karena ya uangnya banyak lah ya. Iya. 1 bulan bisa dapat sekitar 14 juta lah. 14 juta. Itulah yang benar-benar membuat dia tuh bertahan
Iya. hingga menjadi waris seperti ini Bang ya. Dan tidak memikirkan lagi, tapi sempat tidak ingin merubah, modifikasi, atau Kalau ingin pakai operasi. silikon atau operasi sih, terakhir saya tanya itu masih belum ada sih kayaknya. Sebelum ada. Mm. Luar biasa sekali kisah dari Bang Imam berjuang buat mencari konten benar-benar langsung sama orangnya seperti itu teman-teman. Bang, kita kembali lagi ke buku Abang. Oke. Nah, Abang sudah menciptakan satu buku yang luar biasa yang tebal halamannya sekitar 270-an ya. Nah, kira-kira apakah Abang bakal nge-stuck sampai di sini atau pengen buat buku lagi nih, karya-karya baru lagi nih gitu? Ya apa ya? Ada pingin sih. Ada Mungkin pingin? nanti saya pingin ngadakan survei lah ya Mm-mm. terkait buku jenis apa sih yang ya pingin dibaca oleh teman-teman lah kayak gitu. Ya Iya. mungkin nanti kalau ada yang nonton bisa di komen nih kan. Boleh, silakan. Kira-kira buku jenis apa yang pingin dibaca oleh teman-teman lah kayak gitu. Berarti tidak ingin ke genre pemikiran lagi ya? Oh, kalau saya pribadi sih masih ingin fokus ke pemikiran ya. Pemikiran. Salah satunya itu fokus tentang keilmuan lah, Mm-mm. terkait tentang filsafat ilmu Sampai ilmu. atau membangkitkan tradisi ilmu lah seperti itu. Nah, Abang kan seorang penulis, kita tahu bahwa suka duka penulis itu banyak sekali ya. Kita berjuang menjual, berjuang menceritakan buku kita seperti itu. Kira-kira buku Abang ini yang minat membaca itu banyak nggak sih kira-kira? Atau dari kalangan mana yang benar-benar sampai excited sekali, Bang, pengen bang, seperti itu? Kalau saya sendiri sih fokusnya sih lebih kepada mahasiswa sih. Mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa sebenarnya. Karena saya dari kampus ini kan sekitar ya kurang lebih 4-5 tahun kan kebanyakan di organisasi Iya, kampus betul. lah ya. Nah. Di kampus seperti itu. Dan saya lihat tema-tema buku ini masih jarang gitu kan. Mm-mm. Jadi jarang bahan bacaan lah gitu kan, juga jarang untuk didiskusikan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, setelah diterbitkan ya alhamdulillah lah ada beberapa yang minat bacanya itu udah tumbuh seperti itu. Ada ke Bang respon baik dari seseorang yang mungkin atau tokoh kampus mungkin seperti itu yang tiba-tiba bilang mengatakan bahwa wow ini buku bagus luar biasa sekali gitu. Ada Ya, beberapa? alhamdulillah ada beberapa yang mengatakan bahwa walaupun ini kata banyak orang punya berat lah gitu ya. Iya, Ya berat ya, betul kan? benar. Betul ya. Jadi teman-teman semua sebelum Bang Imam jawab, saya juga sempat baca buku ini. Ya kita orang terlalu memori itu ya rendah sekali ya, mungkin jadi baca ini nih perlu berulang-ulang hingga ya kita baca kayak mentadaburi, baca ulang lagi segala macam, akhirnya kita dapat esensi dari buku ini kan. Jadi seperti itu. Gimana Bang? Iya. Menurut Bang yang tadi ada kembali lagi Ada. siapa Bang? Ya ada. Teman lah kayak gitu beberapa Teman ya? teman. Tapi untuk segmentasi sekarang masih ke kalangan mahasiswa sih. Oh, itu. Dosen atau tokoh-tokoh akademisi masih belum masuk ke situ sih. Nah, berarti responnya baik Bang ya? Alhamdulillah, bahkan ada yang sehari dapat buku, sehari itu langsung dikhatamkan itu langsung ada gitu. Wow. Kita bikin berbulan-bulan tapi yang Bacanya bacanya langsung. sehari gitu kan. Kayak gimana gitu ya. Berarti luar biasa sekali. Bang, nanti kita boleh undang Abang lagi buat khusus ini ya. Insya Allah ya. Karena memang segmen ini, jadi kita memang lebih mengenal tokohnya Bang Imam dulu, teman-teman semua. Seperti itu. Semalam. Tadi malam baru putus. Wih.